Shalom Jemaat GKA Gloria yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk beribadah melalui channel ini. Dimanapun saudara berada, kami percaya kasih Tuhanlah yang menyatukan dan menaungi kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita semua dapat mengalami hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan memulai kebaktian ini. Menghadap hadirat-Nya yang kudus dengan penuh hormat. Kita akan mengambil waktu hening sejenak di hadapan-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi
Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita agungkan dan tinggikan Dia. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Dan puji Yesus Tuhanmu. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Oleh karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu, kami dapat datang menyembah di hadirat-Mu yang kudus dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau adalah Tuhan, Raja yang telah menang atas segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, karena persekutuan kami denganmu tidak sia-sia. Dan dimanapun kami berada, Engkau senantiasa yang menopang dan meneguhkan kami. Engkaulah Raja Tuhan yang layak disembah, ditinggikan dan dimuliakan di surga dan di bumi. Siapakah kami ya Tuhan? Kami adalah manusia yang tidak layak, penuh cacat celah. Tapi kami bersyukur Engkau telah menjadi juru selamat yang telah melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Ampunilah dan sucikanlah segala kesalahan kami. Biarlah hati kami tidak selalu tertuju pada diri kami, melainkan tertuju kepadamu. Biarlah kami yang lemah ini dikuatkan kembali, bahkan boleh diperbaharui melalui ibadah pada pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, kapan saudara dan saya dilanda ketakutan yang membuat saudara gelisah dan kehilangan arah? Realita hidup membawa kita melihat ke depan, bahwa permasalahan, kesulitan akan terus ada mewarnai kehidupan ini. Dan tatkala situasi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,
Kadang kita mudah kecewa dan putus harapan. Sangatlah normal untuk setiap manusia apabila memiliki rasa keingintahuan akan apa yang bakal terjadi esok hari. Ekonomi, kesehatan, kapan pandemik ini akan segera berakhir? Yang menjadi pertanyaan, di manakah saudara dan saya saat ini? Apakah kita harus tenggelam dalam kesedihan dan ketakutan saat melihat apa yang terjadi saat ini? Kepada siapakah kita datang meletakkan beban-beban berat kita? Marilah kita belajar seperti pemazmur Daud. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari saudara, melalui pujian ini mari kita datang kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Sambil bangkit berdiri kita katakan, Yesus domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Marilah kita tenang, hening sejenak dengan doa pribadi kita. Tuhan Allah tidak akan menghentikan setiap kesulitan yang ada. Tapi Dia akan memberikan kamu kekuatan dan kuasa, bahkan kasih karunia-Nya untuk melewati semua kesulitan itu. Mari kita nyanyikan lagu ini menjadi doa kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu, suka dan derita bergantian akan
Mari jemaat sekalian, kita akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita akan berdoa untuk kondisi Jawa Timur, khususnya kota Surabaya yang dalam beberapa minggu terakhir masih mengalami peningkatan kasus COVID ini. Mari kita berdoa untuk masyarakat Surabaya agar dapat bekerja sama dengan baik dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kita doakan juga Ibu Wali Kota dan Ibu Gubernur dan tim gugus tugas agar diberi hikmat dalam mengatur dan mengkoordinasi segala sesuatunya dengan baik. Yang kedua, kita berdoa untuk kestabilan ekonomi dan politik negara agar dalam new normal ini dapat tetap terjaga dengan baik. Dan kita tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden dan jajaran pemerintahannya agar juga dapat diberi hikmat bijaksana dalam memimpin dan mengarahkan negara ini. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk gereja Tuhan, biarlah tetap menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran dan meneguhkan iman jemaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang pada hari ini menyerahkan kota Surabaya ke dalam tangan Tuhan. Segala usaha dan upaya sudah dilakukan untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat bagi pemimpin kami, supaya sungguh-sungguh mereka dapat mengatur masyarakat Surabaya yang bervariatif ini, agar mereka juga dapat disiplin dan mematuhi protokol kesehatan, sehingga dapat menurunkan penularan kasus COVID-19 ini. Bapa yang di surga, kami sadar pandemik ini berdampak pada kestabilan ekonomi, sosial, dan politik. Tetapi kami bersyukur dalam kondisi new normal ini kami dapat kembali memulai segala aktivitas meski banyak penyesuaian yang harus dilalui. Berikanlah hikmat kepada Presiden dan para menteri dan jajaran pemerintahan dalam membuat setiap kebijaksanaan agar dapat menstabilkan setiap segi kehidupan dalam masyarakat. Dan biarlah kami dapat tetap belajar untuk senantiasa bersandar padamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk tetap menjadi alat-Mu dalam memberitakan kebenaran dan meneguhkan iman kerohanian jemaat baik dalam kebaktian online maupun live streaming. Biarlah situasi pandemik ini tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap mencari Tuhan, bahkan dapat membakar semangat kami untuk lebih mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, lindungilah kami dan sertailah kami dalam melewati masa-masa ini bersama-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di gereja ini. Biarlah setiap jemaat Tuhan, baik yang sakit, yang kesusahan, semua ada dalam jamahan dan lindungan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Bapa, setiap kami datang dengan hati dan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, diguduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri bersama gereja Tuhan di segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Seberapa jauh saudara dan saya mengasihi Tuhan? Cara yang terbaik untuk menemukan kekuatan dan kasih-Nya adalah dengan menemukan Allah dalam kebenaran firman-Nya. Datang dan mendekatlah padanya. Dan katakanlah, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom jemaat sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita sebelum menerima firman Tuhan, mari saya mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu di tengah keterbatasan kami Tuhan, tapi Engkau yang boleh memberi kami anugerah. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan hadir di dalam rumah tangga, di dalam rumah-rumah kami. Engkau berkenan kami sembah pada pagi hari ini. Dan tibalah saat ini ya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan menolong kami, mempersiapkan setiap kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh diberi hati yang rindu untuk boleh diberkati firman Tuhan. Tenangkanlah sekeliling kami Tuhan, dan terutama urapilah hamba-Mu Tuhan, supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa dan pertolongan dari Tuhan Roh Kudus. Engkau saja yang kami muliakan Tuhan, bersabdalah pada saat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi Anda pada pagi hari ini? Semoga semua baik. Atau mungkin Anda sedang semangat sekali pada pagi hari ini, ada sukacita. Atau mungkin Anda sedang mengalami satu keadaan seperti ini, ya, sedang galau, sedang discourage, ya, sedang takut, cemas, tidak tahu apa yang harus dialami masa depan. Ada yang mungkin discourage seperti ini karena takut tertular dengan virus corona, takut mengalami sakit penyakit, takut ke dokter, takut ke rumah sakit. Saya pernah merasakan hal ini saudara. Jadi ada discourage sekali di kondisi seperti ini. Semoga semuanya boleh sehat. Ada mungkin yang discourage karena kondisi keuangan, ya, keuangan yang semakin menipis. Sudah hampir mungkin tidak tahu bagaimana akan membayar uang sekolah, bagaimana akan belanja. Atau mungkin kita discourage akan masa depan, ya. Tidak tahu tahun depan apa yang terjadi. Kalau orang-orang mengatakan bahwa ini sedang memasuki masa new normal, ada yang mengatakan ini abnormal. Keadaan tidak tahu bagaimana akan terjadi. Atau mungkin discourage karena mengalami PHK saudara, atau akan di PHK. Saudara, kira-kira apa kata-kata yang bisa menguatkan kita, menguatkan Anda, menguatkan orang lain? Ada begitu banyak khotbah yang sudah disampaikan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, apakah ini bisa menguatkan kita? Saudara, ada satu perkataan firman Tuhan yang boleh memberkati saya percaya pagi hari ini boleh memberkati saudara sekalian, yaitu be strong and courageous. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, ini adalah perkataan Tuhan sendiri.
Mari kita lihat firman Tuhan yang tercatat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kitab Yosua ini adalah satu kitab yang luar biasa, saudara. Kalau Anda di rumah ada Alkitab, sebaiknya Anda coba pakai Alkitab manual Anda ya. Ini satu kitab yang mengajarkan mengenai leadership, kepemimpinan yang sangat memberkati kita sekalian. Mari saya mengajak kita melihat kitab Yosua pasal 1 dari ayat 1 sampai dengan 9. Namun kita nanti akan beberapa ayat yang saya skip ya. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Selanjutnya kita lihat ayat 5 dan sampai 9. Dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat selanjutnya, ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat selanjutnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai sekian dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, jemaat sekalian dikasih Tuhan, ketika Anda membaca kitab Yosua tadi, bagian yang kita baca, kira-kira saudara bisa menemukan berapa kali kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Coba saudara lihat ya, berapa kali. Di sana disebutkan 3 kali ya. Jadi saudara, kalau ada kata yang terus diulang-ulang itu berarti satu kata yang sangat penting sekali. Nah, kalau kita perhatikan apa latar belakang daripada perkataan Tuhan ini. Bagaimana yang Yosua sedang alami pada saat itu. Kita melihat ada satu rasa ketakutan, satu discourage daripada Yosua. Kenapa demikian saudara? Karena pemimpinnya, ya mentornya Musa meninggal. Pemimpin bangsa yang besar itu meninggal. Dan rakyat sedang berduka. Rakyat sedang down karena kehilangan satu pemimpin, figur pemimpin yang luar biasa. Mereka tidak tahu masa depannya apa yang terjadi, tidak masa depan yang tidak pasti yang dialami oleh Yosua dan rakyat yang begitu banyak. Selain itu, saudara, kalau kita baca tadi, Tuhan memanggil Yosua. Jadi Yosua mendapat panggilan. Panggilan itu apa? Untuk menggantikan Musa. Saudara, Yosua yang masih muda, ya, yang harus menggantikan Musa, pemimpin yang besar. Coba ini satu yang tidak terbayangkan, rasa takut daripada Yosua, saya percayakan demikian. Dan selain itu, siapa yang dipimpin? Yosua harus memimpin satu bangsa Israel yang kita kenal tegar tengkuk ya. Tegar tengkuk artinya mereka itu susah diatur, maunya sendiri. Sama Musa saja mereka berani ya. Dan mereka harus dipimpin untuk menyeberangi sungai Yordan. Mungkin dulu ada pengalaman ya, lewati Laut Merah mungkin ya.
Red Sea. Sekarang harus menyeberangi sungai Yordan. Dan Yosua harus memimpin bangsa ini menduduki tanah perjanjian. Tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Mungkin dalam pikiran Yosua itu banyak pikiran kecamuk sekali dan dia benar-benar discourage, saudara. Kalau saya jadi Yosua mungkin tidak sanggup ya. Nah di saat-saat seperti ini apa kata-kata yang Tuhan sampaikan katakan kepada Yosua? Kita membaca saudara di dalam ayat 5 tadi ya dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ayat 6 maaf. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi ketika Yosua discouraged, down, galau, Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya Yosua memimpin bangsa ini untuk menaklukkan negeri yang dijanjikan. Bahkan negeri yang sudah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang, yaitu kepada Abraham dan keturunannya. Nah, saudara, ini yang Tuhan katakan kepada Yosua. Tapi kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, kita bisa lihat, saya mengajak kita melihat satu ayat di Ulangan. Ya, Ulangan pasal 31 ayat 7. Nah, Ulangan ini adalah kitab yang terakhir, pasal 31, saat-saat Musa menjelang akan akhir hayatnya. Ya. Musa dikatakan memanggil Yosua. Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Perkataan yang sama dikatakan. Karena memang Tuhan sudah menitipkan pada Musa kata-kata ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi jemaat sekalian coba bayangkan bahwa Musa menjelang akhir hidupnya yang sudah sangat tua. Ya mengatakan pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau yang akan masuk. Karena Musa waktu itu dia tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara, Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu untuk apa? Karena ada satu panggilan. Satu panggilan Tuhan kepada Yosua untuk boleh memimpin bangsa ini menggantikan Musa. Satu panggilan dari Tuhan. Karena itu Tuhan sendiri mengatakan pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara bicara panggilan, bukan hanya Yosua ya. Ada seorang muda juga yang mendapat pesan yang sama, yaitu Salomo ya. Daud di dalam kehidupan yang terakhir, di dalam akhir hidupnya, Daud berpesan kepada Salomo, kepada anaknya ya. Satu pesan juga, satu panggilan dari Tuhan juga. Daud mengatakan kata-kata yang sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukan itu. Jadi Daud berpesan kepada Salomo anaknya supaya setelah kematian dia harus memimpin bangsa ini. Bahkan dia harus membangun bait Allah. Dia yang dipercaya untuk membangun bait Allah. Dikatakan janganlah tawar hati sebab Tuhan Allah Allahku. Luar biasa ya kata-kata ini. Tuhan Allah Allahku. Jadi Daud itu sudah mengatakan aku sudah mengalami. Tuhan Allah Allahku akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah ini selesai. Jadi ini adalah panggilan kepada Salomo. Karena itu Daud mengingatkan jangan takut atau kuatkan, teguhkanlah hatimu. Saudara dikasih Tuhan, panggilan Tuhan itu penting sekali. Saya percaya setiap kita saudara, masing-masing kita memiliki panggilan Tuhan. Panggilan yang berdasarkan apa? Panggilan yang bukan berdasarkan kemauan kita, tapi panggilan berdasarkan rancangan Tuhan. Master plan daripada Tuhan bagi setiap orang-orang yang diselamatkan. Karena firman Tuhan mengatakan saudara di 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan demikian, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Jadi setiap kita mendapat panggilan. Kita bukan hanya diselamatkan untuk menikmati keselamatan, tapi kita dipanggil dengan satu panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi
Kita dipanggil dengan maksud sesuai dengan rencana Tuhan yang dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Jadi saudara sekalian dikasih Tuhan, kita harus benar-benar mempunyai panggilan Tuhan dalam hidup kita. We are called not only to save, to be saved, but to serve, kata orang. Jadi kita dipanggil bukan hanya selamat, tapi juga melayani Tuhan. Apa panggilan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin saudara mengatakan, panggilan itu kan untuk hamba Tuhan, saya bukan hamba Tuhan Pak. Saya orang biasa, saya ibu rumah tangga, saya seorang pengusaha, mana ada panggilan? Saudara, kalau kita tidak menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Setiap kita ada panggilan. Nah, untuk mencari tahu bagaimana kita mengalami panggilan Tuhan, saya coba membagikan pengalaman seperti ini, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kita semua ya mungkin menuntut ilmu, sekolah sampai S3 ya. Kita berjuang, kita bekerja, tetapi untuk apa? What I am living for? Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya sekolah? Untuk apa saya cari uang kerja dan sebagainya? What I am living for? Untuk apa, saudara? Saudara, ada orang yang sekedar hidup gak tahu ya, just survive. Hidup hari lepas hari, bulan lepas bulan. Ya kalau sudah awal bulan senang bukan main karena gajian. Tapi kalau sudah akhir bulan, aduh susah sekali ya. Ayo, tidak ada dana atau kepikiran. Jadi hidup hanya sebulan lewat sebulan atau orang yang kerja mingguan lewat mingguan. Just survive, saudara. Saudara, hidup yang demikian ini benar-benar berat sekali. Sehari lewat sehari. Ada orang yang tidak mau, saya tidak mau Pak hidup hanya untuk survive, saya mau lebih daripada itu. Saya mau di atas rata-rata. Saya mau menjadi orang yang sukses. Successful life, tidak mau just survival. Saya mau lebih dari yang lain. Saya mau hidup lebih sukses, saya menuntut lebih sungguh-sungguh. Saya bekerja lebih giat, saya mencari uang lebih banyak, saya menempuh ilmu lebih tinggi. Just want to become successful life. Ya, saudara, kalau sudah sukses, so what? Banyak orang yang sukses tetapi akhirnya merasa hidupnya kosong. Ya, saudara, hanya sukses, hanya menumpuk dengan kekayaan duniawi tidak akan bisa mengisi diri kita. Saudara, ada satu kehidupan yang lebih daripada just successful life, yaitu significant life atau hidup yang lebih bermakna, ya. Hidup lebih bermakna, hidup bukan hanya untuk hal-hal yang sementara. Saudara, kalau kita, konsep hidup kita hanya untuk yang sementara ini saja, maka itu kita tidak akan mengalami significant life. Tapi kalau kita mempunyai nilai dalam hidup, menilai segala yang kita kerjakan, baik saudara sebagai businessman, saudara sebagai pelajar, saudara sebagai ibu rumah tangga, atau apapun saudara, kalau yang saudara kerjakan itu punya nilai kekal, saudara itu sudah mencapai significant life. Jadi panggilan itu bukan harus menjadi seorang hamba Tuhan, bukan saja itu. Saudara, pergumulan seperti ini pernah saya alami. Kira-kira 20 tahun yang lalu ya, sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Saya pernah mengalami hidup yang survive ya, just survive. Kemudian ya boleh dikata sedikit sukses ya, sedikit sukses. Sudah bisa punya usaha sendiri, bisa berwirausaha sendiri. Tapi kemudian hari-hari saya pikir hidup saya kok hanya untuk mikirkan order, mikirkan tagihan, mikirkan setoran ya. Tiap hari hanya dipikirkan, sehingga satu kali ketika saya mendengar satu hamba Tuhan yang cukup terkenal, beliau berkhotbah, hei para pengusaha, kalau hidupmu hanya untuk uang, tiap hari yang kamu hitung, kamu pikiran uang, kamu akan sia-sia. Nah, firman Tuhan itu begitu menemplak saya, dan saya coba memikirkan ulang arti hidup saya, apakah hanya untuk mengumpulkan uang saja. Tiap hari hanya memikirkan ini. Saudara, saya merasa hidup saya tidak ada artinya itu. Karena itu saya berdoa dan minta pimpinan Tuhan. Tuhan berikan saya untuk mengerti apa sebenarnya arti hidup saya. Dan Tuhan memanggil saya akhirnya untuk meninggalkan dan pekerjaan saya dan masuk ke sekolah Alkitab.
Saudara, bukan semua orang itu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, bukan. Kita bergumul, saudara bisa menjadi pengusaha yang dipakai Tuhan. Saudara bisa menjadi ibu rumah tangga yang dipakai Tuhan, apapun. Asalkan saudara menaruh nilai kekal di dalam pekerjaan Anda. Itu saudara menemukan hidup yang signifikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada panggilan, hidup itu sangat penting sekali. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui panggilan itu? Bagaimana kita bisa tiap hari selalu mengupdate ya? Artinya bukan hanya sekali. Kalau saya dulu dipanggil jadi hamba Tuhan kemudian tidak ada mengupdate, saya bagaimana bertumbuh? Nah, saya mau katakan ada langkah kedua yang kita bisa pelajari dari kitab Yosua tadi. Yaitu kita lihat ayat berikutnya di dalam ayat 7 dan 8. Kata-kata hanya ya, ini menarik sekali ya. Tadi ketika Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena kamu menerima panggilan. Kemudian Tuhan mengatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini ada kata-kata yang berikutnya. Beda dengan yang tadi. Dikatakan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi ini penting sekali saudara. Kalau tadi Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena ada panggilan. Saat ini kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Karena ada perintah Tuhan. Ya, kamu harus sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi ada perintah Tuhan yang dari Musa yang kamu harus lakukan kepada Yosua. Kemudian dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saudara, mungkin Anda akan senang sekali ada kata-kata beruntung ya, atau dengan kata lain berhasil atau sukses. Jadi ada dua kali kata-kata supaya engkau beruntung. Tetapi bagaimana caranya ya? Jadi kita coba mengupas ayat tadi ya. Saya katakan bahwa firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan tadi Tuhan mengatakan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku. Jadi itu ada peraturan, ada perintah yang sungguh-sungguh harus dijalani. Kemudian dikatakan juga jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah saudara, ini berbeda dengan cara berpikir duniawi. Ya. Kalau orang duniawi malah menyimpang ke kanan ke kiri, mencela-melencele ya. Kalau orang duniawi mencari keuntungan dengan apa? Dengan mencuri, dengan manipulasi ya. Misalnya timbangannya tidak jujur ya, ukurannya tidak jujur. Jadi artinya cara kiri kanan tidak lurus. Tetapi firman Tuhan supaya kamu beruntung, kamu harus lurus, jangan nyimpang kanan kiri. Kemudian dikatakan lagi, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat itu dan renungkan siang malam. Nah saudara, seperti yang pemazmur katakannya, orang yang berhasil adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang terakhir dikatakan bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi sungguh-sungguh hati-hati, ibarat kita jangan sampai melanggar hukum. Nah hasilnya apa? Hasilnya engkau akan beruntung sekali lagi. Jadi kata-kata beruntung, kata-kata sukses itu ada di dalam ayat ini saudara. Tapi bukan berarti beruntung dengan cara manusiawi, dengan cara duniawi, tapi dengan caranya Tuhan. Yaitu dengan mentaati kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa, Alkitab itu luar biasa. Saudara harus merenungkan, saudara harus mempraktekkan ajaran ini. Saudara harus melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Caranya yaitu ketika setiap hari saudara mempelajari firman Tuhan ini. Inilah mengupdate kita, perintah Tuhan. Ada panggilan tetapi ada caranya kita harus mentaati firman Tuhan ini. Supaya kita berhasil, supaya kita beruntung. Bukan cara-cara duniawi. Saudara, waktu saya melayani di sekolah sebagai gembala sekolah. Saya pernah satu kali ikut satu seminar, yaitu mereka membuat seminar judulnya Character First, tapi aslinya itu dari satu seminar namanya Life Basic Principle atau prinsip hidup yang dasar. Nah intinya di dalam
seminar itu, atau Bill Goddard itu mengajarkannya, pencetusnya, foundernya Bill Goddard. Dia mengajarkan bahwa semua keberhasilan, kesuksesan di dunia ini, baik itu bisnis, baik itu family, marriage, relasi, itu benar-benar harus berpegang pada firman Tuhan. Jadi dia memberikan satu seminar ya bahwa kesuksesan itu benar-benar adalah harus mengandalkan, menjalankan kebenaran firman. Firman Tuhan ini harus jadi pedoman, saudara. Jadi bukan mempelajari buku-buku yang lain, memang buku-buku yang lain bisa menolong, tapi Alkitab itulah yang akan memberikan arti hidup. Many books can inform you, but only the Bible can transform you. Banyak buku-buku bisa memberi informasi, buku apapun saudara, tapi hanya Alkitablah yang bisa mentransform hidup Anda. Firman Tuhan mengatakan atau Alkitab adalah kompas. Ya, kompas itu artinya kita mau kemana dengan kompas kita menuju. Ya, kalau sekarang dengan GPS, saudara kita tidak bisa tanpa kompas ada di tengah lautan, kita tidak tahu mana utara selatan. Jadi Alkitab ini adalah kompas bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah makanan rohani. Ya, Mazmur mengatakan firman Tuhan ini adalah makanan, nikmatilah bagaikan madu yang sehat. Firman Tuhan adalah juga merupakan pelita dan kaki bagi jalanku, terang bagi jalanku. Jadi kita ibarat dalam kegelapan kita tidak tahu kalau tidak ada pelita, saudara. Dan banyak lagi masih firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya mau sarankan saudara di sehari-hari seperti ini. Saudara jangan hanya membaca berita-berita yang lain. Banyak dikhawatirkan oleh banyak berita-berita di televisi. Saudara jangan hanya terus membaca berita-berita dikirimkan WhatsApp. Tapi saudara utamakan firman Tuhan. Setiap pagi bangun pagi saudara bacalah firman Tuhan untuk mengisi hati pikiran kita. Garbage in, garbage out katanya ya. Garbage in, garbage out. Kalau yang kita masukkan hanya sampah-sampah maka yang keluar adalah sampah. Tapi kalau yang kita masukkan dalam hati pikiran kita adalah firman Tuhan. Maka yang keluar itu adalah satu kebenaran dan kebaikan. Saudara, ada panggilan, perintah Tuhan yang harus kita perhatikan, harus kita jalani. Yang terakhir saudara, mari kita lihat ayat yang terakhir, yaitu di ayat 9. Ini dimulai dengan satu pertanyaan ya. Kalau tadi hanya saat ini satu pertanyaan dari Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan mengatakan, loh bukankah sudah saya ingatkan, aku ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Atau dengan terjemahan lain, saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu dikatakan kuatkan dan mantapkanlah hatimu. Jadi ini satu konfirmasi dari Tuhan. Konfirmasi dari Tuhan, mantapkan hatimu. Kenapa? Karena tadi ada panggilan dan kamu ketika menjalani perintah Tuhan, tapi yang terakhir, P yang terakhir adalah penyertaan Tuhan. Ya, aku akan menyertai engkau kemanapun kau pergi. Penyertaan Tuhan saudara. Ada panggilan, ada perintah yang harus kita taati. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada penyertaan Tuhan yang dijanjikan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah itu begitu indah? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mantapkanlah, kuatkan dan mantapkanlah hatimu. Saudara, ada seorang bernama George Parson ya, seorang pastor, seorang pendeta di Middletown Bible Church. Dia mengatakan dua hal antara perintah dan janji. Perbedaan antara perintah dan janji saudara. Memang kita cukup tahu ya perintah, janji. Tapi ketika dia mengupas hal ini menarik juga. Dia katakan bahwa perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, perintah Tuhan harus dilakukan. Kemudian perintah Tuhan itu harus dipatuhi, jangan dilanggar, ya, jangan menyimpang kanan dan kiri. Harus dilakukan, harus dipatuhi. Panggilan Tuhan harus dipatuhi. Dan ketika Tuhan memberi perintah, Dia berkata, kamu akan, ya, kamu akan. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan demikian. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan demikian. Ya, itu perintah Tuhan. Bagaimana dengan janji? Janji Tuhan adalah sesuatu yang akan Tuhan lakukan, saudara. Ya, kalau Tuhan memberi janji, itu Tuhan yang akan lakukan. Tuhan bukan seperti manusia, janji bisa lupa. Janji Tuhan tidak pernah berlupa, karena Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih setia. Janji Tuhan adalah sesuatu yang akan kita atau akan Tuhan lakukan, maaf. Kemudian janji Tuhan itu harus dipercaya. Ya,
Kalau Tuhan berjanji, saudara jangan gak percaya. Percaya. Harus dipercaya janji Tuhan. Dan ketika Tuhan memberi janji, Tuhan akan mengatakan, aku akan. Bukan kamu akan, tapi aku akan. Jadi ada perintah, ada janji. Perintah harus kita taati, lakukan, patuhi. Tetapi ada janji yang boleh menguatkan itu. Allah yang berjanji, bukan manusia yang berjanji. Allah yang berjanji tidak pernah akan lupa, saudara yang dikasih Tuhan. Nah saudara, kita bisa lihat akhir hidup daripada Yosua. Seperti saya tadi katakan, kitab Yosua itu kitab leadership yang luar biasa. Saudara, bagaimana Yosua menutup akan kitabnya ya. Ini pengalaman, konklusinya merangkum apa yang Yosua alami. Ketika pada awalnya dia begitu takut ya, karena harus memimpin satu bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk, menggantikan Musa, harus masuk ke tanah Kanaan. Musuh-musuh yang begitu besar dan kuat, gagah perkasa. Sedangkan orang Israel tidak punya senjata, mereka tidak punya kuda perang dan sebagainya, kereta perang dan sebagainya. Coba kita lihat apa yang Yosua konklusikan di sini. Dikatakan, ini ada saya beri warna kuning dan merah ya. Coba yang kita baca ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Dan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Kata-kata yang merah ini saudara. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Haleluya. Ya. Nah saudara, ini yang dialami oleh Yosua. Ketika dia menerima panggilan Tuhan, dia hidup sesuai dengan perintah Tuhan, ada penyertaan Tuhan dan ternyata dia bisa menaklukkan negeri, ya, tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Luar biasa indah bukan ketika seorang anak Tuhan menerima panggilan dan mentaati dan akhirnya mendapatkan penyertaan Tuhan. Tapi tidak gampang saudara. Seperti tadi kita lihat awal-awalnya Yosua penuh dengan ketakutan. Dan kalau kita perhatikan saudara, ketika Musa belum meninggal, dia juga memanggil Yosua seperti tadi sudah kita baca sebagian. Tapi saya akan mengajak kita lihat ya. Ini perkataan Musa sebelum meninggal. Tadi sudah kita baca sebagian, saya ulangi lagi saya katakan sama kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, yang saya garis bawahi dikatakan Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang di bawah juga ya dikatakan kuatkan dan teguhkanlah, dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah belum dialami oleh Yosua. Tapi Musa mengatakan pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nanti Tuhan akan menyertai engkau, tidak perlu takut. Nah, saudara, itulah kata-kata yang menguatkan bagi Yosua. Ya, ketika Musa sebelum meninggal dia mengatakan ini. Ketika Musa meninggal Tuhan yang mengatakan pada Yosua. Saudara dikasih Tuhan, kita semua sedang mengalami satu kondisi yang sama ya di mana-mana, di negara mana, yaitu pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti apabila semuanya sudah kembali new normal atau abnormal ya. Saudara, apa yang terjadi kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan, kata-kata yang menguatkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari jemaat sekalian dikasih Tuhan, saya mau katakan pada Anda, ini firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Caranya bagaimana? Caranya saudara harus hidup dalam panggilan Tuhan. Saudara harus memiliki, harus mencari, harus tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Maksud saya bukan hanya menjadi hamba Tuhan, bukan ya. Tapi panggilan hidup yang bermakna, significant life tadi. Dan kalau saudara sudah menemukan dan hidup dalam panggilan Tuhan, saudara berpeganglah pada perintah Tuhan. Taatilah, jalanilah hidupmu di dalam jalur firman Tuhan. Pelajarilah firman Tuhan dan hiduplah seturut dengan firman Tuhan ini. Maka saudara, janji firman Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan. Berimanlah kepada pemeliharaan Tuhan.
Berimanlah pada pemberian Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan yang diulang kembali di kitab Ibrani pasal 13. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Asalkan engkau hidup dalam panggilannya. Asalkan engkau hidup dalam perintahnya. Asalkan engkau beriman percaya akan pemeliharanya. Jemaat dikasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Terpujilah Allah yang memanggil setiap kami yang saat ini boleh beribadah kepadamu dengan panggilan yang khusus Tuhan. Yaitu supaya kami bukan hanya hidup untuk yang sementara saja, bukan hanya hidup untuk diri kami saja. Tapi hidup untuk Engkau, hidup untuk kemuliaan-Mu, hidup untuk kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan biarlah Engkau tolong setiap jemaat-Mu sungguh-sungguh memahami, sungguh menemukan panggilan Tuhan dalam hidup masing-masing. Dan Tuhan biarlah Engkau teguhkan kami, kuatkan supaya kami menjalani hidup ini bukan mengandalkan pemikiran kami. Tapi menjalani hidup ini mengandalkan perintah Tuhan. Hidup taat pada firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi dengan teliti menjalani kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur, kami percaya akan janji Tuhan. Kami mau mengimani janji pemeliharaan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang hidup dalam panggilan Tuhan, yang hidup menjalankan perintah Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada, dan biarlah semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan doa ini. Amin.亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。为了遵行主耶稣基督的大使命，我们教会每一年8月份有举行差传会。虽然不能现场聚会，但借着网络上可以鼓励大家继续支持这个宣教的需要。可以借着祷告、金钱、能力来帮助神学院的需要。福音机构、宣教师、奖学金。更重要的，来支持我们教会宣教的工厂。大家都知道，在巴布亚，我们建了西米之家，可以培训孤儿、无家可归的小孩子，造就他们的灵性和知识。在古邦，我们和 KPEC 也合作建了基督教学校。有幼儿园到高中，目前有270位学生，有一些已经毕业上大学，进去神学院。将来，他们成为下一代的属灵领袖。感谢神，也在西加和 KPEC 也购买了一块地。是在巴当大廊正在建基督教学校，地方蛮大，可以养鱼、养鸡和各种的蔬菜，有西瓜、黄瓜、玫瑰蕨花、圣酱，可卖出去支持建校的需要。那边也有食物活动，小孩补习班和各种的栽培班，希望将来这个地方成为那个地区的祝福。耶稣说：“庄稼熟了，可以收割了。”让我们大家赶紧聚会，完成主的大使命。戴德生宣教师曾经说：“若我有1000磅，或者1000个生命，没有一个不留给中国，不是中国，乃是基督。”让我们学习宣教的心，用祷告、金钱和力量
来支持宣教的事工。愿主赐福，以马内利。 Dalam kesempatan ini, mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QRIS dan transfer ke gereja masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Janji yang manis takkan ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sambil bangkit berdiri kita nyanyikan. Yakinkan janji kau tak ku lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas janji-Mu yang manis dan pasti dalam kehidupan yang tidak menentu ini. Kami percaya bahwa Engkaulah penolong, pembimbing, penuntun dalam hidup kami. Biarlah kami berpegang pada janji-Mu dan yakin dengan iman yang teguh. Beri kami ketekunan dan keberanian untuk melangkah dengan sukacita dalam menjalani kehidupan ini bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini. Dan kami juga menyerahkan hidup kami di depan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan untuk boleh menerima berkat-Nya. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Tuhan Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, untuk boleh hidup di dalam panggilan Tuhan, untuk boleh mentaati perintah Tuhan, dan untuk boleh mengalami penyertaan Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.